Kita ke informasi lainnya, panitia bersama Jemaat Gereja Shalom berhasil menyelesaikan pembangunan rumah pastori yang cukup megah di samping SMP YPK Shalom untuk memberi kenyamanan bagi hamba Tuhan melayani dan mendoakan kesejahteraan dan keselamatan jemaat. Meskipun menghadapi proses hukum gugatan yayasan, namun dengan komitmen menjalankan rekomendasi BPAM Sinode GKI di Tanah Papua terhadap kesepakatan sidang jemaat, akhirnya diresmikan hari Rabu 20 Januari 2021 sebagaimana dilaporkan dalam daerah membangun berikut ini. Tempat ini akan ada kehadiran Allah yang siap menjawab setiap pergumulan umat. Terus sigap dan siap melayani jemaat siang maupun malam dalam keadaan baik dan tidak baik waktunya, senantiasa harus bersedia siap untuk melayani jemaat. Proses pembangunan sebuah pastori gereja tidaklah mudah. Kami menghadapi tantangan, penolakan dan hambatan yang berulang-ulang. Menyadari pentingnya hunian yang nyaman bagi seorang hamba Tuhan atau pendeta sebagai utusan Tuhan melindungi umat dan menjaga dengan melayani dan mendoakan kesejahteraan dan keselamatan umat, Gereja Shalom dalam sidang jemaat 2018 menyepakati pembangunan rumah pastori. Kesepakatan yang disandarkan dalam doa dan komitmen bersama diakui Ketua Panitia Pembangunan Rumah Pastori Jeffrey Haurisa menjadi kekuatan tersendiri dalam menghadapi proses hukum gugatan yayasan dan mendapatkan dukungan dana Pemda Provinsi melalui aspirasi yang diajukan melalui anggota Dewan. Kenyataan yang membuat hatinya menangis karena harus berhadapan dengan yayasan yang sama-sama dalam naungan Sinode GKI di Tanah Papua dan doa jemaat yang mampu menggugah pemerintah dan donatur membantu swadaya jemaat merampungkan pekerjaan yang menghabiskan dana 2.595 juta rupiah adalah sebuah jawaban yang diyakini datang dari Tuhan. Pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan gedung pastori Shalom Klademak pada tanggal 17 November 2019 yang dilakukan oleh BPAM Sinode Wilayah 7 Bapak Nimrod Sesa SPMM, Bapak Ketua Klasis DKI Sorong, Bapak Pendeta Ishak Tolo SSI Teol, Wakil Ketua DPR Papua Barat Bapak Yongki Erfonataba SEMM, Pemerintah Kota Sorong Bapak Fanik Tepiori Esos Mhum, Kepala Bidang Aset GKI di Tanah Papua Bapak Pendeta Wim Pitar STH MH, Bapak Luther Kalami Kostor yang sebagai mewakili suku Moi,
dan Ketua Pembangunan. Pelaksanaan pembangunan sempat terhenti dikarenakan ada permasalahan terkait dengan perizinan pembangunan pastori antara pihak YPK dengan pihak GKI Klasis Sorong, pihak PHMJ GKI Shalom, dan Ketua Panitia Pembangunan, yang mana kami semua dipolisikan oleh pihak YPK. Dan kondisi COVID-19, kami mengacu surat BPM Sinode GKI Tanah Papua nomor 127 G15 Romawi 6 2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang kelanjutan pembangunan pastor Jemaat GKI Shalom Klademak. Pembangunan dilanjutkan lagi tanggal 8 Juli 2020 yang didahului dengan ibadah bersama PMJ di lokasi. Efektif pembangunan pastor ini selama 6 bulan. Proses pembangunan sebuah pastori gereja tidaklah mudah. Kami menghadapi tantangan penolakan dan hambatan yang berulang-ulang. Dengan ini menjadi catatan penting bagi Badan Pekerja Sinode di Tanah Papua terkait dengan pengaturan aset gereja. Sekretaris Klasis GKI Sorong, Pendeta Yohanes I, dalam khotbahnya mengakui komitmen dan kerinduan jemaat GKI Shalom Klademak sebagai kekuatan yang harus terus dipegang teguh sebagai orang beriman, karena dari sanalah semua harapan yang bersandar kepadanya bisa terwujud. Ayat 15 sampai dengan 16, 18 menunjukkan itu bagi kita. Di sana dikatakan bahwa Allah akan menciptakan shalom Allah di tengah-tengah realitas hidup umat Tuhan. Bahwa Allah dalam kehadirannya dalam realitas kehidupan umat Tuhan akan memberikan tanda-tanda kerajaan Allah, yakni orang-orang miskin akan dikenyangkan dengan roti, yakni para imam akan berpakaian keselamatan, yakni orang-orang yang saleh akan bersorak-sorak kegirangan, dan bahwa Allah akan menegakkan kerajaan Daud menjadi bagian yang tidak pernah akan terhenti seiring dengan berjalannya waktu. Pastori ini akan berdiam hamba Tuhan yang diutus Tuhan sendiri untuk merepresentasikan kehadiran Allah, untuk merepresentasikan kepemimpinan Allah, untuk menuntun umat Tuhan kehadiran Allah dalam menata seluruh kehidupan umat Tuhan. Itu berarti saudara-saudara, di tempat ini hamba Tuhan akan mengumuli seluruh pekerjaan pelayanan Allah. Seluruh pekerjaan pelayanan ini untuk menggiring umat Tuhan untuk mengenal Allah, untuk mengalami kepemimpinan Allah, untuk mengalami mujizat Allah, untuk mengalami pertolongan Allah dalam hidup ini. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, juga di tempat ini akan berdiam hamba Tuhan yang adalah pendeta, yang akan ada bagi umat Tuhan, menggumuli dan memberkati umat Tuhan setiap hari. Di dalam gedung ini saudara-saudara akan timbul doa-doa pergumulan yang disampaikan oleh hamba Tuhan kepada Allah sebagai imam bagi umat Tuhan, membawa setiap tetesan air mata dari setiap umat Tuhan, membawa setiap pergumulan-pergumulan yang dialami oleh umat Tuhan kepada Allah. Dan karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, di tempat ini akan ada kehadiran Allah yang siap menjawab setiap
pergumulan umatnya. Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andri Kusmofu berharap tidak akan ada lagi kejadian yang sama terulang di kemudian hari, mengingat seluruh fasilitas gereja GKI yang dibangun, termasuk Rumah Pastori Shalom Kademak, adalah aset milik GKI di Tanah Papua. Kesolidan GKI hari ini kita sedang berada dalam sebuah tantangan zaman. Tantangan zaman yang luar biasa ialah kita sedang memasuki situasi dan kondisi dunia yang terus berubah, dunia yang terus berada dalam perubahan-perubahan. Karena itu, saya mengajak kita semua, baik sebagai pelayan firman, baik sebagai anggota jemaat, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab, kita tidak boleh memandang perbedaan satu dengan yang lain. Kita harus bersama-sama sebagai warga GKI yang hidup bersama di dalam rumah GKI ini untuk melayani bersama satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya tadi duduk di bawah dan memang beberapa waktu ketika datang di sini saya lihat rumah pastor ini luar biasa. Sekali lagi apresiasi untuk jemaat Shalom. Ini mempersembahkan satu tempat tinggal bagi hamba Tuhan dan keluarga. Saya pastikan rumah ini ada rumah yang memberi inspirasi, memberi motivasi, penyegaran dan kesegaran bagi pelayan Tuhan untuk terus sigap dan siap melayani jemaat siang maupun malam dalam keadaan baik dan tidak baik waktunya. Senantiasa harus bersedia siap untuk melayani jemaat. Nah, karena itu saya pesankan bagi pelayan jemaat, baik yang sekarang dan mungkin yang datang ke sini, supaya jangan rumah ini salah dipersepsikan seperti sebuah hotel. Ini bukan hotel, ini rumah pastori, rumah di mana pelayanan itu harus diberikan terbaik bagi jemaat. Gubernur Domingus Mandacan pada acara peresmian Rumah Pastori hari Rabu 20 Januari menyebut Pemda Provinsi, Kabupaten Kota tetap menaruh perhatian membantu gereja, karena gereja merupakan pilar utama pembangunan pendidikan iman dan spiritual yang dibutuhkan dalam mendukung pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah. Provinsi Papua Barat ya, lewat program dan kebijakan yang ada dengan visi misi ataupun ya, membangun yang hati, mempersatukan yang kasih untuk kita wujudkan ya Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat, dan kita jabarkan dalam program dan kebijakan pemerintah Provinsi Papua Barat yang kita sudah tetapkan dalam LPJMD Papua Barat 2017-2022. Dengan demikian di dalamnya juga ya, ada kita programkan sejumlah dana untuk mendukung kegiatan keagamaan termasuk Sinode GKI di Tanah Papua. Untuk itu mari saja kita semua ya, satu untuk dua, dua untuk satu ya. Satu Tanah Papua pemerintah boleh dua, tapi Tanah Papua adalah satu. Jadi satu untuk dua, dua untuk satu. Sinode GKI Tanah Papua juga ya, sinodenya satu ya, pemerintah boleh dua. Nah, dengan demikian Papua Barat juga punya tanggung jawab juga untuk mendukung Sinode GKI Tanah Papua, termasuk kita juga ikut mendukung untuk program-program Sinode. Lokasinya ada di Jayapura, kita di sini juga harus mendukung karena tadi ya, kita sinodenya satu ya, di atas satu Tanah Papua tapi di dua provinsi. Dengan demikian ini kita punya tanggung jawab juga untuk mendukung. Baik, dengan demikian dari program kebijakan ya tentunya baik itu fisik maupun non fisik kami senantiasa memberikan dukungan pada semua agama yang ada, termasuk semua dominasi gereja yang ada. Di dalamnya adalah GKI di Tanah Papua. Nah, tentunya Provinsi Papua Barat ya punya tanggung jawab untuk 12 kabupaten satu kota ya. Dengan demikian ya banyak sekali ya proposal ya yang datang dari berbagai dominasi agama ataupun gereja yang ada. Dengan demikian ya secara bertahap
berkesinambungan, tapi juga sesuai kemampuan yang ada, kami secara bertahap akan memberikan dukungan untuk pembangunan sarana ibadah maupun non fisik ataupun yang fisik. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua Barat untuk selalu memberikan dukungan. Selesai peresmian, Gubernur menyerahkan bantuan genset kepada sejumlah gereja dan Ketua Sinode GKI menyerahkan kunci mobil operasi kepada Ketua PHMJ Gereja Shalom Klademak, Pendeta Jen Haurisa. Rumah Pastori Shalom Klademak yang cukup mega ini tidak hanya menambah kemegahan kota, tetapi menjadi rumah doa bagi hamba Tuhan yang menempatinya untuk membimbing dan menjaga jemaat dengan melayani dan mendoakan kesejahteraan dan keselamatan jemaat. Dan sekian pula laporan daerah membangun kali ini. Sampai berjumpa lagi di lain peristiwa.